Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara New Perspective. Pada malam hari ini saya mengundang salah satu tamu kita untuk hadir di podcast Pulhab Media, Bapak Haji Hairul Warisin MSI. Saya ingin memperkenalkan beliau dulu. Beliau adalah Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau juga sekarang menjadi anggota Komisi 2 DPRD NTB membidangi ekonomi pertanian. Kemudian beliau juga sedang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Timur. Pada malam ini kami mencoba akan mendiskusikan isu yang sangat urgen yang dihadapi oleh masyarakat kita mengenai pupuk. Kita tahu bahwa masyarakat NTB mayoritas dari masyarakat kita adalah petani, dan ternyata ada beberapa isu yang dihadapi di lapangan tentang pupuk yang harganya masih sangat tinggi, terutama yang pupuk non subsidi, sementara jatah mereka juga belum terpenuhi sebagaimana kebijakan dari Menteri Pertanian. Pak Ketua, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak, jadi kita ingin nanya nih, bagaimana pandangan Bapak mengenai isu pupuk ini? Sebenarnya di mana akar persoalannya sehingga banyak sekali keluhan-keluhan yang dikemukakan oleh para petani kita? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbicara pupuk, tentu kita kembali kepada berbicara bagaimana kebiasaan petani. Jadi kalau ada anggapan bahwa petani kita ini tidak bisa memupuk sesuai dengan kebiasaannya, itu benar. Kenapa dia benar? Karena memang jatah pupuk yang petani kita sekarang terima, itu khususnya dari subsidi yang diberikan pemerintah, itu tidak sesuai dengan kebiasaan petani. Dan sekaligus memang ya, kalau saya perhatikan rekomendasi dari Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini, bahwa disinyalir hasil analisa tanah itu untuk NTB ini, misalnya untuk menanam padi, itu untuk 1 hektar luas tanaman padi itu rekomendasinya adalah 225 kg urea. Namun di dalam kenyataannya petani hanya terima 70% dari itu. 70%? Iya, 70% dari 225. Nah, sehingga ini yang saya katakan bahwa petani kita belum menerima pupuk atau menggunakan pupuk sesuai dengan kebiasaan atau sesuai dengan rekomendasi dari Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian itu. Nah, terus kira-kira apa dampaknya Pak? Misalkan ketika petani tidak bisa menggunakan, artinya tidak cukup dengan 70% itu sesuai dengan kebijakan yang ada. Nah, kira-kira apakah kemudian petani selalu gagal atau hasil panen mereka tidak maksimal? Ini apa dampaknya? Ya pastilah ya, karena tanaman padi ini juga kan makhluk hidup ya, yang membutuhkan makan sesuai dengan dosis yang dia butuhkan. Artinya bahwa ketika rekomendasi Kementerian Pertanian, Balai Penelitian Pengembangan itu mengatakan bahwa 225 yang harus digunakan, maka itu artinya bahwa sesuai dengan cadangan unsur hara yang ada di tanah kita, itu harus kita berikan urea 275. Baru dikatakan bahwa tanaman ini sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Walaupun di satu sisi misalnya ditambahkan dengan pupuk organik misalnya ya. Tapi itu kan lain ini ya, lain fungsi lah ya, lain fungsi. Nah, sehingga kalau kita berbicara dampak sekarang, apa dampaknya kalau seperti ini? Ya, saya pikir bisa terjadi penurunan produksi ya. Bisa terjadi itu. Dan kita tentu tidak akan bisa mempertahankan predikat kita sebagai Provinsi NTB ini adalah penyangga pangan nasional.
Nah, kalau misalkan tadi penurunan peningkatan produktivitas, apakah ada solusi lain nggak selain kemudian pemerintah harus memberikan target yang sesuai begitu di atas 70% ini? Kalau misalkan tadi pupuk organik, apakah ada matching nggak fungsinya dengan pupuk yang diberikan oleh pemerintah sekarang? Iya. Artinya kalau pupuk organik ini kan boleh kita katakan sekaligus sebagai pembenah tanah sebenarnya. Jadi di dalam pupuk organik itu sendiri ada bakteri-bakteri, jasad-jasad ternik yang mana bisa menggemburkan ya tanah, ya, bisa mengemburkan tanah sehingga berapapun jumlah pupuk yang kita berikan itu akan terserap semua oleh akar tanaman karena tanahnya gembur. Tapi kalau sekarang tidak dibantu dengan organik ini, khawatirnya tanah kita nanti jadi cadas. Ya, kalau dia pakai anorganik terus gitu kan. Nah, sehingga dengan kebijakan pemerintah yang saya sangat-sangat salut adalah di samping pemerintah memberikan pupuk anorganik, subsidi ya, juga pemerintah kita memberikan pupuk organik. Dan tidak tanggung-tanggung itu 500 kg per 1 hektar gitu ya, cukupan lah kalau menurut saya. Hanya saja kan berbeda fungsi. Berbeda fungsi. Kita berbicara dosis masalahnya. Dan dosis ini saya menekan kepada apa yang disampaikan oleh rekomendasi itu. Ini tetap saya anggap dia kurang. Solusinya apa? Memang pemerintah kita sudah bagus, pengamanannya sudah bagus terhadap kekurangan-kekurangan yang akan dihadapi oleh petani. Apa solusi pemerintah kita? Yaitu pemerintah menyiapkan pupuk non subsidi. Ya, semua jaringan-jaringan pasar yang dimiliki oleh oleh tata niaga pupuk ini sudah dilengkapi dengan adanya pupuk non subsidi. Ya, sudah. Jadi dari tingkat distributor, kemudian ada pengecer, itu dititip ya, ada yang namanya pupuk non subsidi di situ. Ini untuk apa? Ini adalah untuk bagaimana ketika petani merasa kurang, ya, bahwa arealnya tidak cukup dengan jatah subsidinya, maka petani bisa membeli yang non subsidi. Tapi kan isunya Pak Ketua, yang non subsidi ini kan harganya sangat jauh begitu. Yeah. Kalau misalkan yang subsidi hanya 2.000 sekian, sementara yang non subsidi sangat tinggi sampai 13.000. Ini apa yang kemudian Pak Ketua usulkan kepada pemerintah supaya petani juga merasa nyaman ketika mereka kekurangan dana begitu untuk pupuk ini bisa harga yang sesuai lah begitu dengan kondisi ekonomi mereka. Itulah kemarin yang saya lakukan ya. Jadi kan banyak dari teman-teman yang pengurus KTNA kabupaten kota ya yang mengusulkan, Pak Ketua Provinsi ini gimana ini masalah pupuk, kok diam-diam saja? Kita kan sering berdiskusi, kita sering juga Zoom, kita sering WA grup itu ngeluh-ngeluh kita masalah pupuk ini, sampai kita ada solusi begini-begini, tapi kok tidak ada reaksi nih Ketua KTNA katanya kan. Akhirnya saya sampaikan bahwa memang sementara ini kita sedang buat surat kepada Pak Presiden, yang mana isi surat kita itu sudah diskusi kita bahwa nanti kita akan minta kepada Bapak Presiden untuk membuat 3 harga. 3 harga? Ya, 3 harga di pupuk ini. Jadi yang sekarang berlaku ini kan hanya 2 harga saja. Harga subsidi. Berapa dan Pak, harga subsidi sekarang? Harga subsidi urea itu antara 210 sampai 2.200 lah ya. Antara 2.100 sampai 2.200 lah. Itu per kilogramnya. Saya tidak tahu harga pastinya, tapi kisarannya di situlah. 2.100, 2.200 gitu ya, harga subsidi itu untuk urea. Tetapi yang harga non subsidi ini itu kan tinggi sekali tuh. Sampai dengan harga 12.500, kadang-kadang 13.000 sampai di tingkat petani, sampai di tangan petani. 100% ya, patah harganya ya. Ya, inilah yang saya dengar dari para petani kita, tidak mampu mereka untuk membeli. Dan ini yang menyebabkan kadang-kadang petani ini membuat semacam berita, semacam cerita, semacam keluhan ya kepada kita selaku ketua KTNA itu bahwa ini harga pupuk kita sangat mahal sampai 600.000 dan sebagainya. Kenapa sampai dia begitu? Karena harga subsidi itu misalnya sekarang dia dapat jatah subsidi hanya 100 kilo misalnya. Nah, kekurangannya berapa? Kekurangannya 50 kilo. 100 kilo dia dapat yang
subsidi, dia beli 50 kilo yang non subsidi, kemudian ini dicing harga itu, dirata-ratakan. Iya. Ya harga subsidi ditambah dengan harga non subsidi, ya bisa jadi 600, bisa jadi 550, itu dikatakan ini pupuknya mahal dan sebagainya. Padahal kalau subsidi tidak mahal. Murah lah termasuk. Ya, dan itu subsidi ini kan amanah sifatnya ya. Artinya pakai ERDKK di situ untuk bisa memperoleh itu. Jadi tidak sembarang orang bisa mendapatkan pupuk subsidi ini. Tapi mereka sudah ada nama, PNM by address di situ. Ya. Jadi kalau mereka tidak punya nama, tidak sesuai NIK dan segala macam, tidak bisa dapat pupuk itu. Inilah hebatnya pemerintah kita sekarang di dalam mengamankan petani kita yang harus diberikan pupuk subsidi. Tetapi ketika kita bicara jumlah, inilah yang jadi persoalan petani kita, sehingga petani sekarang merasa sangat berat untuk memberi pupuk non subsidi ini. Nah, kalau kita bandingkan misalkan ini Pak Ketua, petani yang ada di wilayah Kalimantan, misalkan ini ada pertanian kelapa sawit ataupun pertanian yang lainnya, sementara kita di sini di NTB ini mungkin mayoritas hanya nanam padi. Nah ini tentunya membuat istilahnya itu kondisi ekonomi petani sangat berbeda begitu. Mungkin petani-petani di sana asumsi pemerintah sudah sangat mampu membeli pupuk itu. Nah sementara petani kita di sini kondisinya sangat minim begitu. Nah ini bagaimana Pak Ketua melihat gap ini? Yeah. Apakah memang tawaran 3 harga tadi itu menjadi solusi yang tepat begitu, terutama bagi daerah-daerah yang katakanlah basis pertaniannya tidak terlalu menjual begitu, tidak menjadi komoditas ekspor lah kayak kelapa sawit misalkan. Ya, memang di surat saya spesifik, Pak. Kenapa ada spesifik? Karena memang saya berada di daerah yang memang tidak memiliki pertanian yang luas, perkebunan yang luas, tidak ada perusahaan swasta yang besar, ya, yang sampai harus menggunakan pupuk non subsidi secara keseluruhan, tidak. Dan inti surat saya adalah untuk petani pangan dan horti di situ. Iya, petani pangan, palawija dan horti lah ya. Persoalan mungkin ada untuk peternakan, yang untuk rumput gajah misalnya, masuklah dari situ ya. Kemudian ada untuk perkebunan, tapi misalnya tembakau, apa yang ini kan semua yang saya maksud ini adalah petani sempit, ya, bukan untuk petani yang lebih dari 2 hektar pemilikannya, paling 2 hektar ke bawah lah. Dan itu lebih banyak yang dimiliki sama petani kita di NTB ini adalah kisarannya yang tidak sampai 2 hektar lebih lah ya, mungkin di bawah itu dia. Sehingga petani NTB ini tergolong kalau menurut saya ini petani yang menengah ke bawah lah ya, dari sisi perekonomian itu ya. Sehingga ini yang kita maksud untuk diberikan pupuk dengan nama non subsidi dalam negeri. Memang kalau menurut pengamatan Pak Ketua, harga di luar negeri seperti apa Pak? Harga pupuk sendiri, apakah harga non subsidi ini pijakan pemerintah adalah harga luar negeri begitu, sehingga Bapak ingin mengusulkan kepada pemerintah harga pupuk petani dalam negeri begitu? Ya, yang saya dengar adalah harga non subsidi ini mengacu kepada nilai dolar kita, Pak. Harga dolar kita ya, kurs dolar kita pada saat itu. Jadi kalau harga dolar turun ya turun juga harga pupuk kita ya, karena yang diekspor loh ya, yang diekspor. Nah ini yang saya maksud supaya pemerintah itu membedakan ya antara non subsidi yang diberikan kepada petani dalam negeri dengan yang dia berikan kepada petani luar negeri atau ekspor itu begitu. Ya kenapa? Karena semua orang tahu lah kalau Indonesia ini adalah pabrik urea terbesar di dunia, Pak. Kita produksi sendiri ya? Produksi sendiri. Kan ada 5 pabrik yang kita miliki. Ada pabrik Petro, ada pabrik Kaltim, ada pabrik Kujang, ada pabrik Iskandar Muda ya. Kemudian ada pabrik Pusri di Palembang. Artinya semua pabrik ini kan kalau kita hitung, satu Kaltim saja itu terbesar di dunia. Apalagi 5-5-nya gitu, digabung jadi satu gitu kan. Dan ini kan milik rakyat Indonesia. Nah, maka dasar itulah saya berpikir bahwa kenapa enggak kita berikan saja masyarakat Indonesia ini harga pupuk kita itu khusus untuk non subsidi. Subsidi oke, sudah diberikan, tapi kan tidak cukup jumlahnya. Dan itu kita paham lah bahwa kemampuan keuangan negara kita kan sangat sulit memang ya,
Di satu sisi presiden kita sangat bersemangat membangun kiri kanan ya, sampai luar biasa lah. NTB ini saja event-event dan pembangunan yang sifatnya nasional internasional sudah ada semua dan sukses semua itu. Ya. Luar biasa itu. Hanya satu sekarang, bagaimana dengan pupuk ini lah. Ya, artinya kan kalau bicara subsidi tadi itu tentu memudahkan warga ya, dengan tentunya juga tidak semua petani bisa mengakses itu dengan ketentuan yang sangat ketat. Berarti kan pilihan mereka hanya yang non subsidi, jadinya yang harganya tinggi. Nah, menurut Pak Ketua, apakah kebijakan pemerintah ini, apalagi misalkan pupuk ini diproduksi sendiri, kenapa harus harganya mahal? Kenapa tidak melihat kondisi ekonomi petani kita? Karena kita tahu petani di negara-negara maju kan semua petaninya sangat kaya begitu kan, dianggap punya nilai prestis lah begitu. Nah, tetapi kan di kita ini petani kita sangat tertatih-tatih begitu untuk belum lagi bicara harga di pasar ya, ketika produksi banyak selalu harga turun. Nah, seperti apa Pak Ketua melihat dengan adanya produksi sendiri, kenapa harus harganya mengikuti kurs dolar begitu? Untuk petani kita yang ingin membeli yang non subsidi. Itulah yang saya usulkan ya, supaya dibedakan antara non subsidi untuk petani kita yang ada di dalam negeri ini dengan non subsidi untuk petani luar negeri atau ekspor itu. Yang mana petani dalam negeri ya, yang non subsidi itu kami berharap, tapi ini kan kami ingat masa-masa lalu lah ya, masa-masa lalu harga urea, perkembangan urea dan sebagainya. Sehingga saya mengusulkan di situ bagaimana kalau misalnya Bapak Presiden kita memberikan harga petani non subsidi dalam negeri ini dengan harga 4.250 kg per hektar, per kilogram. Apa dasarnya? Dasar kita adalah gabah kering panen. Gabah kering panen berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2020 tidak salah ya, bahwa harga gabah kering panen per kilogram itu adalah 4.250, terima di gudang penggilingan. Nah, artinya ketika sekarang harga urea itu yang non subsidi petani dalam negeri diberikan dengan harga 4.250, itu kan hampir 2 kali lipat dari harga subsidi. Nah, artinya apakah ini sesuai misalnya kan? Harga yang kami usulkan ini kalau sesuai ya monggo dikabulkanlah petani kita, terutama petani untuk tanaman pangan, palawija dan hortikultura ini, tidak untuk kelapa sawit, tidak untuk perusahaan-perusahaan besar, bukan untuk itu, tapi untuk menopang supaya kedaulatan pangan kita ini tetap bisa kita jaga, swasembada pangan tetap bisa kita jaga. Ya, sebab kalau ini sudah aman, insya Allah aman yang lain. Ya, artinya berarti dasar usulan Pak Ketua ini harga gabah kering ya. Kering panen. Mungkin Pak Ketua, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, apa harapan Pak Ketua kepada Presiden Jokowi sendiri ketika mudah-mudahan beliau mendengar podcast kita ini, karena ini kita menyuarakan suara petani di bawah. Nah, apa mungkin pesan-pesan Pak Ketua secara khusus begitu? Ya, harapan kami yang pertama adalah surat kan sudah kami kirim nih ya, kami kirim kepada Bapak Presiden. Dan kami tembuskan dia kepada menteri-menteri terkait ya. Pertama Menteri BUMN kami kirimkan, Menteri Pertanian kami kirimkan, Menteri Perdagangan kami kirim ya, termasuk pada Ketua KDA Pusat juga. Nah, jadi supaya bisa surat kami ini menjadi bahan pertimbangan lah oleh Pak Presiden ya. Jadi bahan pertimbangan, jadi bahan diskusi. Kemudian setelah beliau misalnya sekarang melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan, bahwa yang mengadakan pupuk langka, saya tidak langka kalau menurut saya, tetap ada pupuk itu, tapi harganya mahal. Iya, tetap ada persiapan. Yang namanya pupuk non subsidi tetap ada. Tapi kenapa orang selalu bicara langka begitu? Ya karena mereka tidak mampu beli yang harga mahal ini, salahnya. Berarti uangnya yang langka berarti. Iya, jadi artinya sekarang kan jatah mereka yang seharusnya kebiasaan dan rekomendasi yang harus diikuti 225 misalnya, tapi dia hanya dapat 125 atau 150 kilogram dalam 1 hektar itu, kemudian sisanya itu tidak bisa dia beli. Hanya dibilang langka, tidak langka, ada pupuk itu. Tapi non subsidi yang harganya sama dengan ekspor. Berarti itu harapan Pak Ketua. Ya, itu harapan. Ya pemirsa, jadi itu dialog
dan diskusi kita dengan Pak Haji Khairul Warisin. Mudah-mudahan apa yang beliau titipkan, surat beliau kepada Presiden bisa didengarkan dan bisa menjadi bahan kajian dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi persoalan tingginya harga subsidi pupuk ini bagi petani kita. Sekian, terima kasih banyak. Kita akan ketemu kembali di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.